Om Swastiastu. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sepak terjang atau kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia dan dampaknya bagi rakyat Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Devina Maharani, absen 12. Perkenalkan, nama saya Ida Lasmi Dewi, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Nika Mandisariani, nomor absen 11. Latar belakang, VOC merupakan kongsi daging Belanda yang menguasai Nusantara pada abad ke-17. Selama menjajah di Indonesia, banyak kontroversi yang dilakukan oleh VOC. VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarn Nelpert pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antara Belanda. Atas dasar pertimbangan itu, Johan van Oldenbarn kemudian mengusulkan agar masyarakat Belanda membuat sebuah kongsi dagang seperti yang dilakukan Inggris dan Prancis. VOC merupakan gabungan dari 6 perusahaan kecil Belanda yang diprakarsai oleh pemerintah Belanda. Kebijakan yang pertama ada hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi adalah hak untuk mengurangi jumlah hasil perkebunan untuk mempertahankan supaya harga tetap tinggi. Yang kedua, Verpflichtungsleverung atau penyerahan paksa adalah kebijakan ekonomi yang menuntut rakyat untuk menyerahkan hasil buminya kepada VOC. Hasil bumi yang diserahkan contohnya adalah kayu, lada, kapas, beras, nila, dan gula. Yang ketiga, hak oktroy. Hak oktroy adalah hak eksklusif yang diberikan oleh kerajaan Belanda untuk mengeksploitasi maupun menjual produk. Pada awalnya, VOC hanya memiliki kewenangan dalam urusan perdagangan Belanda di Indonesia, namun sering berjalannya waktu mereka mendapatkan wewenang istimewa untuk menjalankan kekuasaan melalui hak oktroy. Hak oktroy ini memungkinkan untuk VOC yang pertama mewakili pemerintah Belanda di Asia secara sah. Kedua, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia hingga Timur. Yang ketiga, mencetak dan mengedarkan mata uang. 4, melakukan perjanjian dengan negara dan kerajaan lain. 5, melakukan perang dengan negara lain termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. 6, mempunyai pasukan dan armada laut untuk keperluan perang. 7, menyatakan perang dengan negara lain dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Melaksanakan pemerintah melihat isi hak oktroy di atas, perusahaan dagang ini jelas mempunyai kekuasaan absolut karena mereka dapat bertindak seperti sebuah negara. VOC membuat dan menerapkan hak oktroy, yaitu hak istimewa VOC. Isi hak oktroy dimiliki VOC yakni yang pertama, 1, melakukan monopoli perdagangan di daerah Tanjung Harapan sampai Selat Magelan dan wilayah Kepulauan Nusantara. Kedua, membentuk angkatan perang sendiri. 3, melakukan peperangan. 4, melakukan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara. 5, memiliki hak untuk memilih serta mengangkat pegawainya sendiri. 6, memiliki hak untuk memerintah di negara jajah. Yang keempat, kontingenten adalah kewajiban rakyat membayar pajak sesuai dengan besaran pajak ditentukan oleh VOC. Yang kelima, ketentuan jenis tanaman. Memiliki hak untuk menentukan area lahan yang dapat digunakan untuk menanam rempah-rempah. Yang keenam, pelayaran hongi. Merupakan kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang ketujuh, Preangtilsel adalah kebijakan ekonomi VOC yang memaksa serta mewajibkan rakyat untuk menanam kopi dan memberikan kepada VOC. 2.5 pengaruh. Yang pertama, kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Yang kedua, wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. Yang ketiga, hak oktroy atau istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Aturan monopoli VOC. Yang pertama, Verpflichtungsleverung, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang sudah diterapkan oleh VOC dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC.
B. Kontingenten kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak hasil bumi. Yang C. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Selanjutnya ada penyebab kemunduran VOC. Yang pertama ada biaya perperangan yang tinggi dan hutang yang merajalela. Untuk intervensi dan melindungi wilayah, tentu beberapa hal harus terjadi. Upaya intervensi ini membuat usaha maksimal pun harus dilakukan. Muncul peperangan yang masif dengan biaya perang yang juga sangat banyak. Yang kedua ada korupsi yang mengakar dalam organisasi VOC. Kekayaan VOC membuat para pegawai menganggap kondisi akan terus baik-baik saja. Akhirnya, kemudian para pegawai pun lupa akan tugas, tanggung jawab dan amanah sehingga sibuk memperkaya diri. Dampaknya, korupsi pun muncul dilakukan oleh banyak pegawai yang terdapat pada keuangan VOC. Yang ketiga ada jual beli jabatan petinggi VOC. Banyak pegawai VOC yang sudah merasa kaya dengan kekayaan yang sangat melimpah, akhirnya memutuskan untuk pensiun. Namun, jabatan tersebut akan kosong sehingga mereka pun berinisiatif menjualnya ke orang lain. Yang keempat ada wilayah kekuasaan yang terlalu besar dengan pengawasan yang minim. VOC menerapkan aturan yang sangat ketat dan mengikat. Wilayah kekuasaannya pun cukup luas, namun kemajuan ini tidak dibarengi dengan pengawasan yang tinggi. Yang kelima ada lepasnya aset-aset penting ke tuan tanah partikelir. Tuan tanah partikelir membuat pemerintah kekurangan biaya untuk membayar perang dan pemerintahannya. Pasalnya, saat dalam keadaan krisis, VOC pun terpaksa menjual tanahnya ke orang-orang dengan hak pertuanan. Yang keenam ada gaji pegawai yang terlalu besar. VOC merupakan persekutuan dagang yang besar sehingga memerlukan banyak pegawai untuk menjalankan operasionalnya. Namun banyak pegawai yang tidak efektif justru menjadi salah satu faktor kemundurannya VOC. Yang ketujuh ada pembayaran keuntungan ke pemegang saham yang terlalu besar. Keberhasilan VOC tentu menarik banyak investor untuk berinvestasi dan membeli sahamnya. Keuntungannya pun dapat dibagi-bagi kepada masing-masing pemegang saham. Namun, karena pemegang saham yang terlalu banyak, sementara pemasukan tak begitu mengikat secara signifikan. Yang kedelapan ada persaingan dagang di Asia bertambah. VOC merupakan pihak yang melihat potensi dan sumber daya alam di Indonesia berupa rempah-rempah. VOC melihat banyaknya yang terhadap sumber daya tersebut, akhirnya VOC pun tertarik memonopoli perdagangan agar menjadi pihak terkuat dalam bidang perdagangan rempah-rempah. Yang kesembilan ada Belanda takluk pada Prancis. Pada 1975, Belanda takluk kepada Prancis dan fenomena itu menjadikan adanya kebangkrutan VOC. Saat itu, William V digulingkan oleh Napoleon Bonaparte dan dari Prancis. Melihat kondisi tersebut, ternyata oktroi VOC tak mampu membuat perusahaan ini bertahan. Faktor internal dan kepentingan pribadi pun dapat menjerumuskan hingga VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Sekian presentasi dari kami tutup dengan para Mas Santi.